Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime yang sedang ongoing, yaitu Tensei Shitara Slime Data Ken. Yang mau gue bahas adalah perbedaan anime dengan web novelnya, dan menambahkan informasi apa aja yang tidak dijadikan anime. Sama seperti pembahasan anime overload yang biasa gue lakuin di video-video yang ada di channel ini, sekarang gue juga mau bahas tentang anime Tensei Shitara Slime Data Ken berdasarkan versi web novelnya. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi terlebih dahulu untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oke, kita mulai. Di scan ini, di dalam novelnya, seharusnya karakter utamanya terlihat sangat amat panik. Tapi di anime, kepanikannya tidak berasa. Di novel jauh lebih realistis, karena emang biasanya kalau orang berada di kehidupan yang berbeda, tentunya dia harus beradaptasi terlebih dahulu. Jadi si karakter utamanya sebelum dia tahu kalau dia bereinkarnasi menjadi slime, dia panik karena gak bisa gerakin kaki, tangan, dan anggota tubuh lainnya layaknya seperti manusia. Dia bahkan membayangkan skenario terburuk. Dia seperti ada di dalam kegelapan. Dia panik dan kepanikan berubah menjadi keputusasaan. Sampai-sampai dia menyadari kalau dia berada di situasi yang bahkan tidak bisa melakukan bunuh diri. Akhirnya dia sadar kalau dia sekarang berbentuk seperti slime, bukan lagi manusia. Dan akhirnya dia pasrah dengan keadaannya. Oh ya, di dalam novelnya, untuk beradaptasi dengan tubuh slime memerlukan waktu berhari-hari. Jadi tidak cuma karena merenung. Dan di scan ini, di anime nggak dijelasin secara full tentang efek dari skill unik Predator. Dalam novelnya dijelasin secara lengkap. Jadi efek skill Predator yang pertama adalah predasi, artinya menyerap target ke dalam tubuh. Tapi jika target sadar, tingkat keberhasilannya menurun. Target yang terpengaruh termasuk bahan organik, materi anorganik, keterampilan, dan sihir. Efek kedua dari skill unik Predator adalah analisis. Artinya target yang diserap dipelajari dan dianalisis. Dapat juga untuk membuat sebuah item. Bahkan dapat menduplikat item-item tertentu berdasarkan analisis tersebut. Namun harus mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan. Efek ketiga dari skill Predator yaitu perut. Maksudnya target dapat disimpan di perut. Item yang diproduksi juga dapat disimpan di perut. Tidak ada batas waktu untuk penyimpanan. Namun kapasitas penyimpanan dari perut itu ada batasnya. Efek keempat dari skill Predator adalah mimicry, yaitu meniru penampilan target. Keterampilan dan kemampuan yang digunakan oleh target juga dapat digunakan. Jadi maksudnya, misal slime makan monster ular yang memiliki kemampuan beracun, maka slime dapat berubah menjadi ular tersebut dan memiliki kemampuan ular tersebut. Dan efek kelima dari skill Predator adalah isolasi. Maksudnya, bahan seberbahaya apapun dapat juga disimpan di dalam perut. Mereka dapat digunakan untuk menggantikan energi sihir. Kai, unique skill Daikenja no kouka desu. Di scan selanjutnya, suara misterius yang disebut skill unik Grid Sage dalam novel ngasih tahu kalau saat ini sudah 90 hari 7 jam 34 menit sejak Mikami Satoru bereinkarnasi menjadi slime. Jadi Mikami Satoru bisa menanyakan apa saja kepada skill uniknya sendiri yaitu Grid Sage, atau dalam bahasa Indonesianya adalah petapa agung. Dalam novelnya, banyak hal yang ditanyakan oleh Mikami Satoru. Contohnya Grid Sage mengkonfirmasi kalau Mikami Satoru sekarang adalah seorang slime. Perlu kalian ketahui bahwa di dunia ini slime memakan energi sihir. Jadi, slime bukannya nggak perlu makan, tapi karena di tempat Mikami Satoru sekarang berada adalah tempat yang sangat dipenuhi dengan energi sihir. Jadi itulah kenapa saat ini Mikami tidak perlu untuk makan. Dan penjelasan tentang tidak perlu tidur, Grid Sage menjelaskan karena tubuh lendir adalah komposisi sel yang identik. Setiap sel berfungsi sebagai sel otak akhir saraf dan otot pada saat yang sama. Jadi sebagai proses berpikir yang dilakukan oleh sel pada waktu yang berbeda, tidur tidak diperlukan bagi Mikami. Di novel juga dijelasin secara lengkap tentang skill unik Grid Sage. Skill unik yang pertama dari Grid Sage adalah berpikir. Maksudnya mampu menaikkan kecepatan pemrosesan pikiran hingga 1000 kali. Skill unik Grid Sage yang kedua adalah analisis dan penghakiman. Maksudnya kemampuan untuk menganalisis dan membuat penilaian mengenai targetnya. Skill yang ketiga yaitu pengolahan paralel.
Maksudnya kemampuan untuk melepaskan pikiran dan analisis fenomena. Skill yang keempat adalah Chan Pembatalan. Skill ini termasuk skill yang paling berguna. Maksudnya adalah saat menggunakan sihir, mantra tidak lagi diperlukan. Skill unik Grid Sage yang kelima adalah Semua Penciptaan. Maksudnya kemampuan untuk memahami fenomena non tersembunyi di dunia ini. Dengan kemampuan skill unik Grid Sage ini, Mikami berpikiran bahwa dia telah mendapatkan semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini tanpa harus mengangkat satu jari pun. Benar-benar kemampuan skill yang sangat luar biasa. Oh ya, di sini Mikami Satoru mencoba untuk membuat ramuan sihir. Dan di dalam novelnya dijelasin kalau dalam waktu 5 menit dia bisa memproduksi hingga 100 buah. Benar-benar luar biasa dan skill yang imba. Karena ketika Mikami Satoru mencoba untuk membuat secara manual, butuh waktu 50 menit untuk membuat satu ramuan sihir. Oh ya, perlu kalian tahu kalau ada dua suara yang didengar Mikami Satoru. Yang pertama itu skill unik Grid Sage miliknya, dan yang satu lagi Voice of the World. Jadi suara kayak di scan ini yang mengkonfirmasi mendapatkan skill baru itu adalah suara Voice of the World. Suaranya emang sama persis dengan suara skill unik Grid Sage milik Mikami. Jadi suara yang didengar oleh Mikami Satoru menjelang kematiannya adalah suara Voice of the World. Intinya suara Voice of the World hanya terdengar ketika dunia berubah, memperoleh skill baru, atau mengalami suatu evolution. Oh ya, di sini harusnya Naga Vendora ngajarin Mikami persepsi sihir. Jadi dalam novelnya Naga Vendora benar-benar ngasih tahu dan ngajarin cara untuk melihat dengan menggunakan persepsi sihir. Tapi entah kenapa di anime kayak dipercepat. Dan di sini juga dijelasin tentang pemanggil. Nah, di novelnya tingkat keberhasilan memanggil jiwa dari dunia lain kesempatannya sangat rendah, yaitu 0,03%. Tapi jika berhasil, maka pemanggil akan dapat mengeluarkan kekuatan yang luar biasa seperti para pahlawan. Di sini ceritanya agak berbeda. Setelah Rimuru berdiskusi dengan Grid Sage mendapatkan beberapa cara kemungkinan agar Naga Vendora dapat melarikan diri dari penjara tak berujung. Jika memaksa untuk melarikan diri bersama dengan fisiknya, maka Naga Vendora tidak akan berhasil karena kemungkinan berhasilnya adalah 0%. Jika mencoba untuk melepaskan rohnya, maka kemungkinan berhasilnya adalah 1%. Tapi kemungkinan berhasil akan meningkat menjadi 3% jika ada wadah dan mentransfer roh naga ke wadah tersebut. Wadah yang dimaksud adalah manusia atau makhluk apapun. Jadi seperti bereinkarnasi. Rimuru berpikir kalau semua kesempatan keberhasilan tersebut sangat amat kecil. Rimuru pun berdiskusi dengan Naga Vendora tentang reinkarnasi. Naga Vendora kurang setuju dengan rencana reinkarnasi karena akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari wadah yang tepat. Jadi Rimuru menyarankan cara lain, yaitu memakan Naga Vendora dan menganalisis penjara tak berujung di dalam perutnya dan mencari cara yang tepat untuk membebaskan Naga Vendora. Naga Vendora pun setuju. Karena daripada menunggu wadah yang tepat untuk bereinkarnasi dan menunggu sendirian di gua tersebut, lebih baik masuk ke dalam perut Rimuru dan mencari cara yang tepat. Oh ya, perlu kalian ketahui, ketika Rimuru memakan Naga Vendora, ruangan penyimpanan yang ada di perutnya langsung terisi 25%. Artinya saat ini ruangan penyimpanan perutnya tersisa 75%. Kayaknya untuk pembahasan kali ini gua rasa cukup. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian, para penggemar anime Tensei Chitara Slime Dataken. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian yang suka anime Tensei Chitara Slime Dataken. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.